Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, yang kami hormati Ibu Ketua KKGPAI Kabupaten Pasuruan beserta seluruh pengurusnya, dan juga seluruh insan pendidikan Kabupaten Pasuruan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat kembali berjumpa dengan bulan yang istimewa, dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa selalu kita panjatkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hanya syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumil akhir nanti. Pasuruan people yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan di mana Allah melipat gandakan seluruh amal yang kita kerjakan, bulan di mana Allah membuka semua pintu-pintu surga dan juga menutup semua pintu-pintu neraka. Oleh karena itu, Ramadan menjadi bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan penuh keberkahan. Tidak heran jika bagi orang-orang yang beriman, Ramadan adalah bulan yang membawa kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah nanti. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan di bulan Ramadan tidak hanya berasal dari makanan dan minuman ketika kita berbuka setelah seharian menahan lapar dan haus saat berpuasa, tetapi juga berasal dari pahala, ampunan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasuruan people yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa kebahagiaan yang kita dapat rasakan di bulan Ramadan. Yang pertama, kebahagiaan karena kita dapat beribadah, memperbanyak ibadah kepada Allah. Di bulan Ramadan, suasana ibadah menjadi lebih hidup, masjid menjadi ramai, banyak orang melaksanakan ibadah sunnah, banyak orang yang membaca Al-Quran, berzikir, dan memperbanyak doa kepada Allah. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah ke masjid di bulan Ramadan menjadi lebih rajin untuk beribadah. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berdiri dalam sholat, ketika kita menahan diri dari lapar dan haus demi menjalankan ibadah kepada Allah, saat itulah hati kita merasakan ketenangan, kebahagiaan dekat dengan Allah. Inilah kebahagiaan yang tidak dapat dibeli dengan uang, yang tidak dapat kita dapatkan dengan harta. Kebahagiaan yang datang dari hati yang dekat dengan Allah. Yang kedua, kebahagiaan karena kita belajar untuk saling berbagi kepada sesama. Ramadan mengajarkan kita untuk saling peduli kepada orang lain. Kita diingatkan bahwa di sekitar kita masih banyak orang yang kekurangan,
ada yang sulit mendapatkan makan, ada yang membutuhkan bantuan, bahkan ada yang membutuhkan perhatian dari kita. Ketika kita memberikan makan untuk berbuka kepada orang lain, ketika kita bersedekah, ketika kita membantu orang yang membutuhkan bantuan kita, hati kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Seringkali kebahagiaan hakiki itu tidak melulu datang ketika kita mendapatkan sesuatu, tetapi seringkali kebahagiaan itu datang ketika kita mampu memberikan atau mengasih sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan makan untuk orang-orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Betapa indahnya ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk saling peduli, saling menghargai, dan saling membantu. Ketiga, kebahagiaan karena Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan dosa, namun Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Di bulan Ramadan Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk semua hambanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Bayangkan, jika dosa-dosa yang telah kita lakukan, dosa-dosa yang telah menumpuk dihapuskan oleh Allah, betapa bahagianya kita jika kita kembali dalam keadaan bersih dari dosa. Karena itu Ramadan adalah kesempatan besar bagi kita semua untuk memperbaiki diri, memperbanyak taubat, memperbanyak zikir, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan people yang dirahmati oleh Allah, di lain sisi kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu begitu saja tanpa membawa perubahan dalam diri kita. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus dalam bulan Ramadan tanpa memperbaiki akhlak dalam diri kita. Ramadan seharusnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih peduli, dan lebih taat kepada Allah. Jika Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, itulah tanda bahwa Ramadan benar-benar membawa keberkahan dan kebahagiaan kepada kita. Pasuran people yang dirahmati oleh Allah, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita perbanyak beribadah, kita perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak bertaubat, dan perbanyak doa kepada Allah. Jangan sia-siakan kesempatan yang sangat berharga ini, karena belum tentu, kita sendiri tidak tahu apakah tahun depan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi, dan menjadi pribadi yang berbahagia di dunia dan juga di akhirat.
Pasuran people yang dirahmati oleh Allah, kiranya ini yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita dipertemukan di lain kesempatan dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang sama, dengan kesehatan dan dengan penuh keimanan. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata perilaku yang kurang berkenan. Al-Fakir undur diri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.